ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى للورى أي داعي. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun nama beliau adalah Muhammad. Ya, nama asli beliau adalah Muhammad. Adapun kepanjangan nasab beliau adalah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin, dan dikenal dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wulida fi lailatis sabi'i wal 20 fi syahri Ramadan. Beliau dilahirkan pada malam 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah fi Unaizah, di kota Unaizah, ihda mudunil Qasim, salah satu kota di Qasim fil Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, di Saudi Arabia sana. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kecil, beliau pernah belajar Al-Quran kepada kakeknya dari pihak ibu. Ya, ketika masih kecil belajar Al-Quran kepada kakek beliau dari pihak ibu yang bernama Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damig. Ya. Dari beliau ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ta'allamal kitabah. Beliau belajar menulis. Wa syai'an minal hisab. Beliau juga belajar cara menghitung. Ya, mungkin sekarang matematika. Wa nusus al-adabiyah. Kepada Syekh Abdurrahman ini beliau juga belajar ilmu sastra. Ya, ilmu sastra. Kemudian setelah itu beliau menimba ilmu juga kepada Syekh Abdul Aziz bin Shalih Ad-Damig di sekolahan beliau, dan di sanalah beliau menghafal 30 juz dari Al-Quran. Dan ketika itu umur beliau kurang lebih ar-rabi'ah asyrah min umri, 14 tahun. 14 tahun. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan arahan daripada sang ayah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian menimba ilmu kepada ulama besar, dan beliau ini dianggap sebagai ulamanya yang pertama, yang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sehingga beliau menganggap beliau adalah ulama utamanya yang pertama beliau belajar dengannya, walaupun sebelumnya sudah belajar dengan beberapa ulama, yaitu kepada Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau kita pernah mendengar tafsir As-Sa'di, ya ini beliau. Ya. Jadi belajar dengan beliau, walaupun ketika itu tidak langsung, karena Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau memilih dua dari muridnya yang senior untuk mengajari murid-muridnya yang masih junior. Salah satu murid beliau yang senior bernama Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi, dan kepada beliau inilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belajar. Ya. Di antara pelajaran yang
diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi adalah pelajaran tauhid. Ya, pelajaran tauhid, dan disebutkan adalah mukhtasar Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belajar fikih kepada Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi, dan kitab yang dibahas adalah Minhajus Salikin. Kemudian di sana juga beliau belajar tentang nahwu, ya, tentang nahwu al-ajurumiyah dan juga al-alifiyah. Kemudian setelah bersama Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi, lalu beliau kemudian belajar dengan di majelisnya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya. Dan dengan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian as-sirah an-nabawiyah, kemudian juga belajar tauhid, belajar fikih, belajar usul, belajar faraid, ya, ilmu waris, nahwu, dan menghafal beberapa ringkasan-ringkasan matan dari ilmu-ilmu yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan ditunjuk sebagai qadhi atau hakim di Unaiza, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga belajar kepada beliau tentang ilmu faraid, ya, ilmu tentang warisan, ya. Sebagaimana dahulu beliau juga pernah belajar kepada Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah tentang ilmu nahwu, tentang balaghah, ya, ketika beliau juga menjadi guru di Unaizah ketika itu. Kemudian ketika di Riyadh dibuka Mahat Ilmi. Mahat Ilmi itu kalau di kita mungkin semacam pondok pesantren, ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin disarankan oleh salah satu murid daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di agar belajar ke Riyadh di pondok itu. Setelah diskusi, ngobrol, kemudian minta izin kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di sebagai guru utamanya, maka kemudian diizinkan, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun belajar di pondok pesantren yang ada di Riyadh. Dan beliau tempuh dengan 2 tahun lamanya, ya, 2 tahun belajar di pondok tersebut. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Unaizah, kembali belajar dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian juga beliau pernah belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, atau yang mungkin kita sering mendengarnya Syekh bin Baz, ya. Beliau pernah belajar kepada beliau di masjid, dan beliau belajar Sahih Bukhari, kemudian beberapa risalah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah guru beliau yang utama, yang kedua setelah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di meninggal, maka yang menggantikan kedudukan beliau di Jami' Al-Kabir di Unaizah adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjadi imamnya masjid di sana, kemudian juga menjadi pengajar di Maktabah Nasional yang ada di Unaizah sana, untuk menggantikan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal di kota Jeddah,
pada waktu maghrib di hari Rabu. Ya, di hari Rabu bertepatan dengan tanggal 15 Syawal. Ya, 15 Syawal tahun 1421 Hijriah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal pada hari Rabu tanggal 15 Syawal tahun 1421 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2001. Wa suliya alaihi fil Masjidil Haram ba'da salatil asr yaumal khamis. Beliau disolatkan pada hari Kamis setelah solat asar di Masjidil Haram. Meninggalnya hari Rabu maghrib, disolatkannya besoknya hari Kamis. Ya, setelah solat asar, kemudian disolatkan oleh jamaah yang luar biasa banyaknya. Bahkan wa ba'da salatil jumu'ah minal yaumit tali, pada hari Jumatnya sulya alaihi salatal ghaib. Ya, beliau juga disolatkan dengan cara salat ghaib fi jami'i mudunil mamlakatil arabiyyah as-saudiyah, di setiap kota, ya, dari kota-kota Saudi Arabia. Ya, jadi di Saudi di hari Jumat ketika itu, ya, menyolatkan secara ghaib Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini sekilas biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kisah pertemuan beliau dengan buah apel, ya, yaitu ketika Syekh As-Sa'di rahimahullah, guru beliau yang beliau anggap sebagai guru besarnya yang pertama, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau membuka pelajaran kitab Qawaid Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ya, Qawaid Ibnu Rajab, ada kitab Qawaid, dan itu kalau tidak salah membahas masalah fikih, kaidah-kaidah fikih yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, beliau Syekh As-Sa'di membuka pelajaran kitab Qawaid Ibnu Rajab. Dan lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa orang murid beliau yang masih bertahan sampai akhir kitab itu selesai adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin saja. Jadi mungkin awal dibuka muridnya banyak, ya, awal buka bahasa Arab banyak, ya, tapi berjalannya waktu mereteli, ya, mereteli. Demikian pula ini kitab Qawaid Ibnu Rajab. Ya, pelajaran ini dibuka oleh Syekh As-Sa'di, lalu beberapa murid beliau ada yang belajar kitab tersebut. Yang bertahan sampai akhir adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disebutkan karena memang kitab ini adalah kitab yang berat. Ya. Nah, setelah selesai kitab pembahasan kitab tersebut, beliau dikasih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di buah apel sebagai hadiah. Ya, sebagai apa? Hadiah. Dan itu adalah buah apel pertama kali yang beliau lihat. Ya, bahwa buah itu namanya apel. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin karena nggak tahu cara makannya bagaimana, apa langsung dibrakot atau digimana atau dibanting dan sebagainya, beliau tanya kepada Syekh As-Sa'di sebagai gurunya, ya, karena nggak tahu makannya, tanya. Setelah tanya, kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah mengajari beliau cara makan apel. Ya, bagaimana makannya, wallahu alam bisawab, nggak diceritakan lagi, ya, apakah dibanting dulu kemudian seperti jambu itu, ataukah pakai peso, ataukah pakai peso dikupas dulu, ya, wallahu alam bisawab. Tapi demikianlah Syekh sebesar Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, pernah tidak tahu cara makan apa? Apel.
Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari kisah ya antara Syekh As-Sa'di dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah tadi kitab Qawaid Ibnu Rajab yang akhirnya hanya satu murid yang bertahan. Di antara faedahnya adalah yang pertama, seorang guru tetap harus mengajar muridnya walaupun muridnya tinggal satu. Dan ini ujian bagi seorang guru. Ya. Muridnya pada pusing semua, tidak masuk. Cuma satu orang yang masuk, maka tetap harus diajari. Ya. Karena tugas guru adalah mengajari murid. Selama masih ada muridnya, maka diajari. Tapi kalau nggak ada muridnya, baru mau ngajari siapa, uang muridnya tidak ada. Satu kelas nggak masuk semua, ya wes nggak usah ngajar. Ya. Tapi kalau masih ada muridnya, walaupun cuma satu, maka tetap harus apa? Diajari. Karena memang jamaah yang dirahmati oleh Allah, belajar itu memang berat. Ya. Berat bagi seorang pengajar yang mengajar, berat pula bagi seorang santri atau murid yang belajar. Memang butuh apa? Kesabaran. Ya. Oleh karena itu, ulama mengatakan barang siapa yang tidak mau berlelah-lelah sedikit untuk menuntut ilmu, maka bersiap-siaplah dia untuk menerima ya kehinaan dengan kebodohan yang dia miliki selama seumur hidupnya. Maka mending berlelah-lelah sedikit untuk menuntut ilmu daripada bodoh seumur hidup. Ya, memang tidak ringan menuntut ilmu, berat. Ya, belum lagi diserang ngantuk. Ya, sudah minum 2 kali masih ngantuk. Mencoba untuk makan snacknya masih ngantuk, malah tambah ngantuk. Ya, memang berat. Ya. Dan pengajarnya ndelok wong ngantuk, iya melu ngantuk. Ya. Ikut ngantuk jadinya, nggak semangat. Ya. Memang berat ujian. Ngajar dan juga belajar itu berat. Karena ini adalah apa? Ibadah. Ini adalah ibadah. Maka syaitan tidak mau orang itu bersungguh-sungguh ibadah. Ya. Ibadah, maka diganggu terus. Berbeda kalau lihat orang main jatilan, orang main bola 2 jam 45 menit ya, dikalikan 2 ditambah ya promosi-promosi yang ada di sana, mata tetap melotot ya. Tapi kalau menuntut ilmu ya demikian, diserang dengan ngantuk, serang dengan kesibukan dan juga yang lainnya. Nih, jadi guru walaupun yang datang cuma satu murid tetap apa? Harus diajari murid tersebut. Pelajaran yang kedua, kesabaran dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agar mengantarkan kepada keberhasilan biidznillah. Jadi harus sabar, harus istiqomah. Insya Allah akan berhasil. Ya, insya Allah akan berhasil, akan bisa. Dan memang menuntut ilmu itu butuh apa? Kesabaran. Dan kalau kita melihat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pendahulu kita yang soleh dalam menuntut ilmu luar biasa. Ada seorang ulama yang belajar kepada ulama yang lain, yang di dekat rumah gurunya ini ada kandang binatang yang biasa digunakan oleh sang guru tersebut untuk meletakkan binatangnya di sana. Nah, suatu hari sang murid ini pun tidur di tempat kandang binatang tersebut dengan tujuan supaya nanti bisa datang lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Nggak pulang ke rumah, tapi tidur di kandang sang ustadz atau kandangnya sang gurunya tersebut. Ya, sampai esok hari biar dia datang pertama kali di majelis tersebut. Sampai akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sang guru ini ternyata keluar dari rumah sebelum sholat subuh. Ya, sudah keluar dari rumahnya. Kemudian diikuti, ya. Kemudian sang guru ini tahu ada yang mengikuti, ya. Kemudian ditanya, siapa engkau? Siapakah?
engkau. Ya, karena dia takut kalau itu pencuri akan menganiaya dia, maka ditanya, siapa engkau? Dijawab, aku adalah muridmu. Ya, kalau tidak salah namanya Az-Zubaydi, sang murid tersebut. Maka guru itu mengatakan, demi Allah, tidak ada yang paling pintar terhadap pelajaran nahwu kecuali kamu. Maka tinggalkanlah aku. Jadi sebenarnya Zubaydi ini kalau tidak salah namanya, sang murid ini sudah pintar nahwu, tapi dia masih tetap pengen apa? Belajar. Terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, faedah yang dapat kita ambil adalah tidak tahunya seseorang terhadap perkara dunia itu bukan aib. Ya. Termasuk tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nggak tahu cara makan apel, apakah itu aib? Tidak. Ya. Apalagi kalau dibandingkan pengetahuan beliau terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi kalaupun nggak tahu urusan dunia, ya, jangan terlalu pusing dipikirkan. Kalau anak-anak kita ini tidak juara, tidak ada di deretan ranking di sekolahnya, jangan khawatir. Yang penting mereka ada di deretan barisan soft sholat di masjid. Ya. Daripada juara 1 terus ning ora tau sholat, Pak. Ya. Anak kita juara 1 terus dari SD, SMP, SMA, ning ora gelem sholat. Mau ngapain kita? Ya. Mending mereka nggak juara tapi sholatnya jos. Ya. Mending dia nggak juara tapi ibadahnya mantap. Itu yang kita pikirkan. Sekarang jangan terlalu memikirkan dunia yang berlebihan. Selama mereka mau beribadah itu sudah luar biasa. Karena anak sekarang, apalagi anak muda, mau ibadah itu sulitnya luar biasa. Tapi kalau mau ada di barisan soft sholat, bersyukur kepada Allah. Ya. Sehingga seseorang tidak tahu masalah dunia, ya, itu bukan aib. Anak-anak kita nggak tahu apa itu sin cos tangan apa itu ya, rumus-rumus kimia atau rumus apa, nggak tahu, nggak masalah. Yang penting mereka hafal Al-Fatihah, mereka hafal beberapa surat, bahkan beberapa juz, mereka bisa sholat, mereka bisa zikir, ya, mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh menyekolahkan anak, bukan. Silahkan sekolahkan anak Anda tinggi-tinggi, tapi juga jangan kemudian menyingkirkan dan melalaikan bahwa mereka ditugaskan di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari mereka ibadah, ajari mereka bagaimana ya Islam mengajarkan syariat-syariatnya kepadanya. Ya, agar nanti mereka tidak cuma sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Karena mereka adalah tabungan kita, anak-anak kita adalah tabungan kita sampai nanti kita meninggal, sampai nanti kita bertemu mereka di akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah ya biladi. سلام الله يا بلادي يا أعظم اتحاد يسود عسى النعمة مديم في ذرى من شرف الأوطان غرسنا في 71 خير وأثمرت محصود إمارات السلام اللي هدفها الأرض والإنسان